Amin. Mari kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kita mau bersyukur kalau sampai hari ini gereja ini masih berdiri, kalau sampai hari ini kita masih ada, semua karena Tuhan yang mampukan, semua karena Tuhan yang udah tunjukin kasih setianya buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan,
tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kamu lebih sungguh lagi. Kamu naikkan ini di hadapan Tuhan. Mengangkat wajahku, Amin. memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi Bersyukur Tuhan. Ketika kami tahu Kau gak pernah tinggalkan kami. Ketika kami tahu Kau panggil kami sahabat, Kau anggap kami anak-Mu Tuhan. Ketika kami tahu masa depan kami aman dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Come on, let's bring this song to God. Mengangkat wajahku Hanya untuk memandang Kau Tuhan. memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Tuhan. Tak sekalipun Kau Kami percaya Tuhan, kami imani. tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kamu beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami rasakan nyata dalam hidup kami Tuhan. Come on, let's bring our song. Mari bawa pujian-Mu, bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dia layak dapat yang terbaik. Karena Dia udah kasih semua yang terbaik untuk kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan berjalan sendirian. Tak pernah Kau tinggalkanku. Terima kasih. Come on, say thank you Lord. Say thank you Jesus for your grace, for your kindness to us. Terima kasih Bapa, karena Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Haleluya, Tuhan, Kau layak terima yang terbaik. Kau selalu sabar dan baik. Kau anggap kami sahabat, Kau panggil kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami merasakan Engkau. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menyenangkan Engkau. Kami membawa seluruh pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang rindu sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy birthday buat Giamaleer yang ke-34. Amin. Haleluya. Ya, bersyukur Tuhan udah memimpin perjalanan gereja kita hingga yang ke-34 tahun. Dan hari ini kita mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan, bersorak buat kebaikan. Amin. Amin. Mari sama-sama kasih tepuk tangan.
yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita mau katakan, nyanyi bagi Dia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan pesan gembala. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kita di dalam 34 tahun ini. Satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam momen ulang tahun ini kita akan diingatkan bukan hanya kita bersyukur atas segala yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita selama ini. Tetapi kita juga akan merenungkan bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan janji-janji yang indah. Banyak hal yang baik yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan ingin supaya kita meraih apa yang sudah Dia janjikan tersebut. Oleh karena itu, di bulan November ini, gereja kita mengambil tema bersiap untuk meraih janji Tuhan. Di minggu yang pertama, di dalam rangka ibadah ulang tahun ini, kita akan membahas bahwa Tuhan sudah menyediakan segala perkara yang baik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-Nya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan banyak hal yang baik, dan Tuhan ingin untuk kita dapat meraihnya. Di minggu yang kedua, kita akan belajar bahwa di dalam kita meraih janji-janji yang Tuhan sediakan, mungkin saja ada hambatan-hambatan, mungkin saja ada penghalang-penghalang, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kita tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan hambatan itu. Sebaliknya, kita dengan semangat kita berjuang untuk mengalahkan setiap tantangan dan hambatan tersebut. Di minggu yang ketiga, kita akan diingatkan bahwa terkadang kita gagal untuk meraih janji-janji yang Tuhan sediakan buat kita, karena kita memiliki cara pandang, cara berpikir yang negatif. Bapak Ibu, saudara-saudara, cara berpikir yang negatif terkadang membatasi kuasa Allah, sehingga kita tidak dapat mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita. Di minggu yang keempat, kita juga akan diingatkan bahwa terkadang kita gagal untuk meraih janji-janji Tuhan karena kita lebih suka berada di zona nyaman kita. Oleh karena itu, di minggu keempat kita akan diingatkan, mari kita keluar dari zona nyaman kita untuk meraih janji-janji yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya, di minggu yang kelima, kita akan diingatkan bahwa segala berkat-berkat yang Tuhan janjikan buat kita,
Itu tidak dimaksudkan agar kita berfokus kepada perkara-perkara duniawi, tetapi justru kita akan semakin merindukan Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biar fokus kita bukan hanya mengejar berkat yang Tuhan berikan, tetapi mengejar Tuhan, si pemberi berkat itu sendiri. Saya rindu di bulan ini kita boleh semakin mengalami janji-janji Tuhan yang tersedia buat kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita sama-sama masuk dalam pujian firman Tuhan, mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa ada di situasi di mana rasanya segala sesuatu terasa nggak mungkin, segala sesuatu terasa mustahil. Tapi ketika kita merasakan itu, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan waktu terbaik, Dia sudah menyiapkan momen terbaik untuk akhirnya kita bisa merasakan janji Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Dan kita perlu imani itu dan percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang sudah Dia mulai dalam hidup kita. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sedetik Kau tinggalkan diriku. Kami mau teguh sama janji Kau, Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu
Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa karya-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Selalu ada janji Tuhan yang Engkau genapi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa biarlah Roh Kudus yang beracara di dalam pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja bagi kami semua yang hadir di ruangan ini maupun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Dimanapun kami berada, hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati kami, bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami dengar ini akan tertanam dan bertumbuh menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh sapa kiri kanannya bilang, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat kita semua. Ya, silahkan duduk. Sebagaimana tadi di dalam pesan gembala, hari ini kita akan membahas satu tema tentang dijanjikan Tuhan segala yang baik buat kita. Mari kita membaca di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama. Kita bisa lihat di layar LCD. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Ini satu ayat yang luar biasa yang boleh menguatkan kita di dalam situasi apapun dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi ya di Turki. Cukup besar, saya rasa 7 kalau tidak salah ya, 7 skala Richter. Ya, kita perlu berdoa buat mereka supaya segera pulih. Nah, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ini terjadi di Armenia pada tanggal 7 Desember 1988. Ya, pada hari itu di Armenia terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Dan gempa tersebut menghancurkan beberapa bangunan termasuk sebuah sekolah. Waktu Bapak Ibu berita itu disiarkan, maka ada seorang bapak yang berlari kencang menuju sekolah itu karena anaknya sekolah di sana. Dan Bapak Ibu sesampainya di sekolah itu dia menemukan bahwa gedung atau bangunan sekolah itu sudah rubuh. Dia segera mencari, berusaha untuk menemukan tempat di mana kelas anaknya. Dan di reruntuhan itu dia mulai menggali. Ya, mungkin dengan beberapa orang dia mencari, dia membongkar puing-puing bangunan di tempat di mana ruang kelas anaknya itu. Singkat cerita, setelah 18 jam dia menggali, tiba-tiba dia mendengar suara dari balik papan yang roboh. Lalu si bapak itu berseru, Armando. Ya, dia panggil nama anaknya. Namanya Armando. Dan di balik reruntuhan itu terdengar suara lirih.
si anak berkata, "Papa." Ya. Wah, si bapak dan beberapa orang yang membantunya itu semakin semangat untuk membongkar puing-puing reruntuhan itu. Dan dari apa yang dia lakukan, 14 anak berhasil diselamatkan dari reruntuhan gedung sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika mereka sudah, ke-14 anak ini sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan dari reruntuhan itu. Si Armando kecil ini berkata begini, ya. "Tuh bener kan yang saya bilang, bahwa papa saya pasti akan datang menyelamatkan saya." Kenapa Armando kecil ini bisa berkata demikian? Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, si ayah ini selalu berkata begini kepada anaknya. "Nak, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, papa akan selalu bersamamu." Nah, janji ini yang selalu diingat oleh Armando. Dan termasuk ketika dia mengalami gempa dan gedung yang sekolah yang dia tempati itu runtuh. Dia sangat yakin, dia sangat percaya bahwa ayahnya pasti akan datang menolong dia di masa yang sulit itu. Dan janji itu terbukti. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini satu kisah yang menggetarkan. Dan saya mau katakan, kalau seorang bapak di dunia ini bisa melakukan hal seperti itu, terlebih lagi Tuhan kita. Amin. Ya. Tuhan kita adalah Allah yang berpegang kepada janji. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Seperti yang dikatakan di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Maksudnya menyesal kalau dia berjanji. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu, ini adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa tidak mungkin Allah yang kita sembah berlaku demikian. Tidak mungkin kalau dia berfirman dan dia tidak melakukannya. Tidak mungkin kalau dia berjanji dan dia tidak menggenapinya. Bapak Ibu, karena Allah adalah Allah yang berpegang kepada perjanjian atau covenant. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu hadir di dalam ibadah awal tahun, tanggal 1 Januari 2020 ini, saya mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun apa? Ada yang ingat? Tahun penggenapan janji Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah 10 bulan kita jalani ya. Ini tanggal 1 November, berarti sudah dari bulan ke-1 sampai bulan 10 kita sudah lewati. Dan kita semua mengalami hal-hal yang sama sekali saya percaya tidak pernah kita prediksi di dalam kehidupan ini. Betul tidak? Bahkan seluruh dunia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Namun saya ingin katakan bahwa sesuai dengan janji Tuhan yang seperti dikatakan di dalam Yosua tadi, kita mengimani bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan bagi kita itu pasti Dia akan penuhi. Segala janji yang baik Tuhan berikan pasti akan menjadi bagian kita. Amin. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini di masa pandemi ini mengalami krisis di dalam bisnis Bapak Ibu, di dalam usaha Bapak Ibu. Mengalami situasi di mana usaha Bapak Ibu sedang berada di dalam kebangkrutan. Saya mau katakan, percayalah bahwa ada janji Tuhan buat kebaikan Bapak Ibu. Amin. Beberapa minggu yang lalu tanggal 18 Oktober, kalau Bapak Ibu hadir di dalam ibadah 1 dan 2,
Mungkin Bapak Ibu mendengar kesaksian dari Pendeta Simon. Bagaimana dia di dalam masa-masa awal PSBB. Bukan hanya omsetnya zero ya, tidak ada omset sama sekali. Tetapi orang-orang yang berhutang kepadanya tidak bisa membayar ya, atau belum bisa membayar. Miliaran katanya. Tetapi Bapak Ibu, dia bilang hanya oleh satu orang customer saja. Semua omset yang nol selama beberapa bulan ini dapat tertutupi. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Kalau seseorang berpegang kepada janji Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami keadaan yang sakit. Dokter mungkin sudah memvonis sesuatu yang buruk buat Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, percayalah bahwa ada janji Tuhan yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saat ini sedang mengalami satu krisis, konflik di dalam rumah tangga. Pasangan mungkin mengalami selingkuh dan pernikahan Bapak Ibu sedang berada di dalam perceraian. Percayalah, saya mau katakan ada janji Tuhan untuk kebaikan Bapak Ibu. Bahkan kalaupun di tahun ini ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan orang yang Bapak Ibu kasihi karena terpapar virus COVID-19. Bapak Ibu kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Percayalah bahwa di dalam situasi seperti itu pun ada janji Tuhan untuk kebaikan Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau demikian, maka saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap baik buat kita. Mari katakan bersama-sama, apapun keadaan saya, Tuhan tetap baik. Amin. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik buat kita. Haleluya. Itu yang Tuhan janjikan buat kita di masa pandemi ini. Dan bukan hanya saat ini, bukan hanya tahun ini, bahkan untuk seterusnya dan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan berjemaat, gereja kita telah menjalani usia 34 tahun. Satu usia yang cukup panjang. Dan saya percaya kita semua dapat melihat bagaimana apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa segala yang baik itu tidak ada yang tidak dipenuhinya. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah sejak awal, sejak berdirinya gereja ini 34 tahun yang lalu, bersama-sama melayani di tempat ini, beribadah di tempat ini. Ya, ada Pak Yosep, ada keluarga Bapak Ibu Ping, ya, dan banyak lagi yang lain. Bapak Ibu, gereja kita berawal dari sebuah persekutuan pemuda yang kecil saja, dirintis oleh almarhum Bapak Gembala Senior Pendeta Henoh di rumahnya, ya. Dan kalau pada akhirnya sekarang kita punya gedung gereja yang baik, yang mapan, ya, kita bersyukur karena semua itu adalah Tuhan yang memberikan anugerah buat kita. Ada banyak perkara yang secara manusia mungkin kelihatannya mustahil, tetapi Tuhan menyanggupkan kita untuk mengalaminya. Sebagai contoh misalnya ketika pembangunan gedung ini, ya, bukan pembangunan di atas tetapi pembangunan awal gedung ini. Secara manusiawi, dana kas yang dipunyai oleh gereja pada waktu itu mungkin sangat jauh dibandingkan dengan budget yang dibutuhkan untuk membangun. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka gedung ini dapat selesai. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ya, mendengar kisah dari pendahulu-pendahulu kita. Ternyata dana yang dikumpulkan itu bukan hanya selesai membuat gedung ini selesai, tetapi bisa membeli
tanah di tempat parkir di sebelah dan yang di seberang. Bapak Ibu, semua itu terjadi tanpa meminjam kepada bank. Itu terjadi karena apa? Sekali lagi, Tuhan menjanjikan yang baik buat gereja kita. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Ketika ayat ini ditulis, Bapak Ibu, bangsa Israel sudah menguasai, menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Sehingga Yosua menulis, dari segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan, dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dijanjikan kepada leluhur-leluhur mereka. Sekarang mereka menikmati tanah perjanjian itu. Tanah yang penuh susu dan madu. Dan Bapak Ibu, sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka mengalami hal-hal yang pada awalnya mereka rasa mustahil untuk mereka dapat menaklukkan, untuk mereka dapat merebut tanah Kanaan itu. Bayangkan, musuh yang mereka hadapi adalah raksasa-raksasa. Kota-kota yang akan mereka perangi adalah kota-kota yang berbenteng, berkubu dengan tembok-tembok yang sedemikian tebal. Tetapi Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti itu, kuasa Tuhan terbukti nyata. Menghadapi musuh yang menakutkan, menghadapi situasi-situasi yang sulit, mereka akhirnya dapat mewarisi tanah Kanaan sebagaimana yang Tuhan janjikan tersebut. Bapak Ibu, kita diingatkan dalam hal ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menggenapi. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak ada yang sanggup menggagalkannya. Begitu juga janji yang Tuhan berikan buat kita. Nah Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel merebut tanah Kanaan, itu merupakan gambaran dari perjalanan kita menuju tanah Kanaan surgawi. Kita bukan meraih atau ingin mencapai sesuatu di dunia ini. Kita bukan mencari tanah di dunia ini atau membuat suatu negara di dunia ini, membuat satu pemerintahan di dunia ini, bukan. Tujuan akhir kita adalah kita akan masuk di dalam tanah Kanaan surgawi. Dan di dalam perjalanan itu mungkin saja ada banyak kesukaran, mungkin saja ada banyak tantangan, bahkan aniaya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu membaca di berita beberapa waktu yang lalu terjadi penusukan jemaat dan pelayan gereja di gereja Notre Dame di Perancis. Bapak Ibu, mungkin itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan di dalam situasi dunia ini. Ancaman-ancaman seperti itu bisa saja terjadi kepada orang-orang percaya dalam tingkat dan kadar mungkin yang berbeda. Tetapi saya ingin katakan, dalam situasi apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan yang baik buat kita. Amin. Nah, kalau Tuhan menjanjikan yang baik buat kita, apa yang Tuhan inginkan sebagai respon kita? Saya mau katakan Bapak Ibu, bangsa Israel hampir-hampir gagal untuk meraih segala yang baik yang Tuhan janjikan tersebut. Ada alasannya, ya. Nah, kita ingin belajar, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang hampir-hampir kehilangan janji Allah tersebut. Nah, hal yang pertama yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu jangan kita bersungut-sungut. Katakan bersama-sama, jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan menggerutu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca seluruh kisahnya di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Saya akan membaca ringkasannya saja
di dalam Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-34 dan 36. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, kisahnya adalah ketika bangsa Israel mendengar laporan dari pengintai-pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 pengintai yang ke sana, 10 pengintai berkata begini, ya memang negeri itu bagus, negeri itu subur. Ya, nih anggurnya gede-gede, buah pohon aranya bagus-bagus, ya. Tapi orang-orang yang di sana itu raksasa-raksasa, ya. Kita ini kayak belalang di mata mereka, dan mereka suka makan orang. Nah, Bapak Ibu, waktu bangsa Israel mendengar laporan dari 10 pengintai, laporan yang negatif itu, apa yang terjadi? Mereka menangis pada saat itu. Tuhan, kenapa Engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk tewas oleh pedang? Lalu istri dan anak-anak kami jadi tawanan penduduk Kanaan. Tuhan begitu marah kepada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Sehingga tadi dikatakan bahwa mereka orang-orang yang jahat, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat negeri yang baik yang dikujanjikan dengan sumpah. Sayang sekali bukan? Ya, ada banyak hal yang baik dijanjikan Tuhan tapi mereka tidak alami. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa orang bersungut-sungut? Bersungut-sungut merupakan ekspresi ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan. Kalau kita punya bapak, punya ayah, dan kita percaya kepada janjinya, saya percaya dalam situasi apapun kita akan tenang. Sama seperti kisah Armando tadi, ya. Bapak Ibu, Armando itu mungkin teman-temannya begitu panik, ada yang nangis, ada yang jerit-jerit ketika bangunan itu runtuh. Tapi saya percaya Armando bisa tetap tenang. Sehingga pada waktu mereka selamat, dia bisa berkata, benar kan yang saya bilang? Ya, saya tahu papa saya pasti akan menggenapi janjinya. Coba kalau Armando nggak percaya, si papa mah omdo ya, ngomong doang. Pasti dia akan bersungut-sungut juga. Pasti dia juga akan ketakutan. Bapak Ibu, bersungut-sungut merupakan ekspresi ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan. Ketika kita meragukan janji Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita cemas, kita khawatir, kita gelisah. Dan ujung-ujungnya kerutuan, sungut-sungutan yang keluar dari mulut kita. Tuhan menghendaki, mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Daripada kita bersungut-sungut, nggak ada untungnya, nggak ada hasilnya juga. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu kita bisa pegang janjinya. Nah Bapak Ibu, yang kedua, peristiwa yang kedua yang hampir-hampir membuat bangsa Israel kehilangan janji Allah adalah apa? Ketika mereka mendua hati. Bapak Ibu, kita dapat baca kisahnya di dalam Keluaran
pasal yang Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang pertama saja. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Nah, Bapak Ibu, dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 10 ini dikisahkan bahwa bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Mereka menyembah berhala. Karena apa? Karena ini alasannya. Ya. Mereka tunggu Musa kok nggak turun-turun. Kita tahu kisahnya Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Dia berbicara dengan Tuhan. Tuhan sampaikan apa yang harus difirmankan kepada bangsa Israel. Sementara zaman dulu nggak ada handphone kan ya. Kalau sekarang kita, kenapa ini lama nggak turun-turun? Kita tanya, masih lama nggak? Ya. Bahkan pada waktu itu dikatakan orang yang menyentuh kaki gunung Sinai saja itu akan dihanguskan oleh api Tuhan. Ya. Jadi mereka bingung, ini Musa masih hidup atau enggak ya? Jangan-jangan dia sudah mati di sana. Sementara kita nunggu-nunggu nggak jelas. Udah aja deh, ayo Harun, kita bikin Allah baru yang akan memimpin kita ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Setelah mereka menyembah patung anak lembu emas itu, wah mereka bersorak-sorai. Tuhan bilang sama Musa begini, "Aku begitu murka dan aku akan memusnahkan seluruh bangsa Israel. Dan nanti dari keturunanmu aku akan bangkitkan sebuah bangsa yang baru." Bapak Ibu, ini sebenarnya satu kans yang bagus buat Musa ya. Suatu hal yang akan memegahkan dirinya. Tetapi Musa itu seorang yang luar biasa. Dia tidak terlena dengan kebanggaan itu. Tetapi justru Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan, ingatlah kepada perjanjian yang Engkau buat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Engkau menjanjikan kepada mereka keturunannya akan mewarisi negeri itu. Sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi untuk memusnahkan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kenapa orang bisa mendua hati di dalam mengikut Tuhan? Seringkali Bapak Ibu, ketika keadaan di luar kendali, ketika situasi serba tidak menentu, kemudian datang tawaran ya, yang lebih menjanjikan, yang lebih pasti. Mudah sekali kita tergoda dan berkata, udahlah, memang Tuhan menjanjikan yang baik sih, tapi ini lebih pasti nih. Ya. Kalau kita dalam keadaan sulit, kita serba tidak pasti. Kalau kita sakit dan dokter sudah angkat tangan, kemudian orang bilang, tuh ada tuh ya, orang pintar tuh bisa nyembuhin segala macam penyakit. Dari kurap sampai panu bisa sembuh. Ya jelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu urusan kurap sama panu. Tapi Bapak Ibu tidak jarang orang yang kemudian ketika menghadapi semua itu ya, tadinya berharap kepada janji Tuhan yang baik. Tapi karena ketidakpastian dia mulai berpaling, mendua hati. Dia pilih untuk ini nih kayaknya lebih pasti. Ya. Walaupun saya mau katakan yang seperti itu tetap ada harga yang mahal yang harus kita bayar, yaitu jiwa kita sendiri. Tetapi poinnya adalah apa Bapak Ibu? Saya ingin katakan bahwa seringkali ada banyak orang menggadaikan kepercayaannya, mengharapkan sesuatu yang lebih pasti. Karena apa? Situasi yang serba tidak menentu.
Kalau hari-hari ini kita sedang berada di dalam keadaan situasi yang tidak menentu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap akan bertekun mengiring Tuhan? Kita akan tetap setia mengiring Tuhan? Atau kita kemudian mendua hati? Kalau kita mendua hati, kalau kita membelakangi Tuhan, jangan heran kalau Tuhan akhirnya membiarkan janji-janji yang baik yang Dia sudah berikan, yang Dia sudah siapkan buat kita, tidak sampai kita alami. Bapak Ibu, mari kita tetap bertekun kepada Tuhan. Sabar menantikan janji yang baik itu digenapi di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita akan membaca di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 37. Di situ dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Perhatikan, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya kita bertekun, jangan menggadaikan, jangan melepaskan kepercayaan kita sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian ayat yang ke-37 berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bapak Ibu, kita bukan hanya bertekun untuk sesuatu permohonan atau kebutuhan kita secara lahiriah. Seperti saya katakan tadi di awal, perjalanan hidup kita, fokus akhirnya adalah menuju tanah Kanaan surgawi. Dan Bapak Ibu, ayat ini mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Oleh karena itu, Dia ingin supaya kita tetap bertekun. Amin. Supaya kita tetap mempertahankan kepercayaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ulang tahun gereja kita yang ke-34 ini, mari, apapun keadaan kita, percayalah Tuhan tetap baik. Dan janjinya untuk memberikan hal-hal yang baik buat hidup kita, baik masa ini maupun sampai kehidupan yang kekal, masih berlaku. Amin. Untuk itu kuncinya adalah, mari kita jangan bersungut-sungut, jangan mendua hati, tetap bertekun, tetap berpegang kepada keyakinan iman kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan ini Engkau menjanjikan hal-hal yang baik Tuhan. Dan bagimu tidak ada perkara yang sukar untuk Engkau menggenapinya. Tuhan sanggup untuk memenuhi segala yang Engkau janjikan. Biarlah kami memiliki keyakinan dan pengharapan ini. Meskipun situasi yang kami hadapi, kenyataan yang kami lihat begitu menggentarkan. Kenyataan yang di depan kami serba tidak menentu. Tetapi hamba berdoa Tuhan, supaya kami semua tetap berpegang kepada Engkau. Tetap mempercayakan hidup kami kepadamu. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau yang memberkati firman ini, supaya terus tertanam, bekerja di dalam kehidupan kami, dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami di waktu-waktu mendatang. Hamba berdoa, berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selanjutnya kita akan menyaksikan warta melalui video. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ibadah minggu depan berjalan bersama. Ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Yang pertama, pukul 7 pagi. Yang kedua, pukul 9.30. Dan ibadah CLS pukul setengah 5 sore. Sehubungan dengan terbatasnya tempat duduk, kami mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke Sekretariat Gereja untuk ibadah 1 dan 2. Sedangkan, untuk ibadah CLS dapat mendaftar ke pengurus CLS. Bagi sidang jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Malaer yang dimulai pukul 7 setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul setengah 6 pagi sampai dengan pukul setengah 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Sebagaimana telah diumumkan minggu lalu, bahwa Panitia Natal di masa pandemi ini akan mengadakan kegiatan-kegiatan berbagi dan menjadi berkat bagi sesama, melalui pasar murah, saling berbagi, dan visitasi. Bagi sidang jemaat yang rindu menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, jemaat dapat mengambil amplop berbagi kasih Natal, atau transfer ke nomor rekening Panitia Natal seperti yang tercantum pada layar LCD. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau, Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera pada layar LCD. Terakhir, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat keluar dari ruangan dengan tertib melalui pintu utama. Dimohon agar jemaat tetap jaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan aser maupun sesama jemaat. Jemaat juga dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekian warta hari ini. Happy Sunday and God bless you. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari sama-sama kita menyanyikan. Happy birthday, saya undang Gala dan Majelis maju ke daerah ibu. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa memasuki tahun ke-35 dari gereja kita, mungkin hidup kita tidak semakin mudah. Hari-hari ke depan, tahun ke depan, pergumulan kita baik secara pribadi maupun pergumulan kita sebagai gereja Tuhan secara korporat mungkin tidak semakin mudah. Tetapi saya ingin tetap katakan bahwa Tuhan menjanjikan yang baik buat kita. Dan Dia tidak pernah gagal untuk melakukan itu. Oleh karena itu, tetaplah setia. Saya rindu kita semua akan semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita tahu, itulah satu-satunya kunci untuk kita dapat tetap memegang teguh iman kita, untuk kita dapat tetap
mengiring Tuhan tanpa ragu, tanpa mendua hati. Kita hanya harus untuk membangun keintiman kita, pengenalan kita kepada Tuhan lebih lagi. Sebentar kami akan menyalakan, saya mewakili dengan istri mau menyalakan lilin ini. Lilin tidak ditiup karena katanya tidak boleh di masa pandemi ini. Tetapi ada satu makna yang bagus, bahwa biarlah seperti lilin ini terus menyala sampai kita pulang. Api kobaran daripada Roh Kudus, gelora kegairahan kita untuk mengikut Tuhan tetap berkobar sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Happy birthday to you. Dengan iman kita akan menyalakan lilin ini. 34 tahun Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita terus sampai Ia datang pada kali yang kedua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tunjuk sebanyak mungkin orang. To you, to you, to you. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan nanti Bapak Ibu yang keluar dari ruangan ini, saya minta untuk dapat teratur keluarnya, nanti dipandu oleh usher. Nanti di depan ada souvenir yang Bapak Ibu akan terima, satu orang. Bagi sidang jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing, jangan khawatir, ya, tetap ada souvenir untuk Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam perjalanan gereja ini selama 34 tahun. Dengan iman kami raih janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang baik dan semua itu pasti akan Tuhan penuhi. Tidak ada yang gagal di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Keyakinan kami, pengharapan kami tidak akan surut. Tantangan apapun yang akan melanda kehidupan kami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun gereja-Mu secara korporat, Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Janji-Mu dapat kami pegang Tuhan, sampai kami tiba di Kanaan surgawi, rumah kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap sidang jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka yang studi. Tuhan memberkati, terlebih kehidupan rohani kami. Kami boleh bertumbuh terus di dalam kasih karunia Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati perjalanan kami. Tibakan kami di rumah, berkumpul dengan orang-orang kami kasih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita,
anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin.